Baik, di sini saya bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan obstetrik, yaitu yang dimana saya akan menjelaskan prosedur pemeriksaan dan hal yang dialami ibu. Pemeriksa apakah alat bahan dan lampu senter tersedia dalam siap digunakan. Kemudian di sini saya akan melakukan anamnesis, yaitu menanyakan identifikasi pasien, menanyakan riwayat kontrasepsi, menanyakan riwayat obstruksi lalu. Kemudian menanyakan riwayat kehamilan sekarang, menyebutkan minimal 5, dan menanyakan riwayat medis lainnya, dan menanyakan riwayat sosial ekonomi, dan mempersiapkan ibu untuk berbaring. Kemudian sisihkan pakaian ibu hingga seluruh pakaian perut dan tampak jelas. Kemudian minta ibu untuk meletakkan kedua telapak kaki pada ranjang hingga terjadi sedikit fleksi. Kemudian tutup paha dan kaki ibu dengan kaki yang telah disediakan. Pemeriksa berada di sisi kanan ibu dan menghadap lateral kanan. Beritahulah kepada ibu bahwa pemeriksaan akan melakukan proses pemeriksaan. Periksa keadaan umum dan saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Kemudian pemeriksaan suhu tubuh dan melakukan pemeriksaan tinggi badan. Kemudian pemeriksaan berat badan dan memeriksa lingkar lengan atas dan memeriksa tanda anemis. Kemudian di sini saya akan melakukan sarung tangan, menggunakan sarung tangan. Kemudian di sini saya akan memeriksa tanda anemis, yaitu konjungtiva, nadi, dan pemeriksaan edema. Kemudian di sini pemeriksaan obstetrik, yaitu pemeriksaan vulva, perineum, dan pemeriksaan tinggi fundus, inspeksi tinggi fundus uteri, penonjolan suprafisis, dan hiperpigmentasi. Kemudian palpasi tinggi fundus uteri, keadaan dinding perut dan massa apakah terdapat cairan bebas, nyeri tekan pada abdomen. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan obstruksi dengan Leopold 1, yaitu letakkan sisi lateral telunjuk jari pada puncak fundus uteri untuk menentukan perhatian agar jari tersebut tidak mendorong uterus ke bawah. Jika diperlukan, fiksasi uterus ke bawah dengan meletakkan ibu jari dan telunjuk tangan kanan dengan lateral. Kemudian angkat jari telunjuk kiri dan jari-jari yang memfiksasi uterus bawah. Kemudian atur posisi pemeriksa sehingga menghadap ke bagian kepala ibu dan meletakkan ujung telapak tangan. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 2, yaitu meletakkan telapak tangan kiri berada di dinding perut lateral kanan dan telapak kanan berada di dinding perut sejajar. Kemudian mulai dari bagian atas tekan secara bergantian, secara bersama-sama stimutan. Tangan kiri kanan kemudian geser ke arah bawah dan rasakan adanya bagian yang rata dan memanjang. Kemudian memeriksa panggung dan ekstremitas. Pemeriksa obstetrik kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 3, yaitu atur posisi periksa pada sisi kanan dan menghadap ke bagian kaki ibu. Letakkan telapak tangan kanan lateral dan memeriksa dinding-dinding abdomen, merasakan apakah terdapat tonjolan atau tidak. Kemudian di sini saya akan melakukan pemeriksaan Leopold 4, yaitu meletakkan ujung telapak tangan kiri berada di lateral kiri dan telapak kanan berada di kanan. Kemudian di sini saya akan melakukan meraba pada dinding abdomen. Kemudian saya akan memfiksasi bagian tersebut ke arah pintu atas panggul, kemudian letakkan jari-jari tangan kanan. Kemudian pemeriksaan denyut jantung janin. Di sini saya akan merasakan pada sebelah kanan. Kemudian di sini angkat kedua tangan dari dinding perut ibu, kemudian ambil stetoskop mononaural dengan tangan kiri. Kemudian di sini saya tampilkan ujungnya pada dinding perut. Kemudian di sini saya akan merasakan untuk tebal sehingga sulit untuk mendengarkan bunyi jantung pada bayi. Kemudian di sini saya akan mendengarkan dengan menghitung bunyi jantung bayi setiap 5 detik sebanyak 3 kali.
Kemudian saya akan menjumlah perhitungan 1, 2, dan 3, kemudian dinaikkan dengan angka 4 untuk mendapatkan frekuensi denyut jantung bayi per menit. Kemudian saya akan meletakkan semua peralatan yang telah digunakan pada tempat yang semula, dan beritahulah pada prosedur pemeriksaan telah selesai. Angkat kain penutup dan rapikan kembali pada pakaian. Kemudian di sini 100 lokalis, yaitu inspeksi labium dan perineum dan muara uretra Vitor albus secret abnormal. Inspekulo dinding vagina dan fornik warna besar porsio. Kemudian pemeriksaan dalam vagina besar dan porsio besar arah korpus uteri. Kemudian jelaskan hasil pemeriksaan palpasi dan auskultasi meliputi usia kehamilan, letak janin, posisi tubuh, posisi janin, dan presentasi. Kemudian di sini saya akan baik di sini Bu, di sini saya sudah melakukan pemeriksaan obstetrik. Apa yang ditanyakan tidak ada. Terima kasih Bu.